최윤, 마테오! Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 3 drama yang dirilis tahun 2018 berjudul The Guest. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1 dan 2, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. 20 tahun yang lalu, terlihat seseorang sedang menggali kemudian mengubur jasad Hyunju. Di kantor polisi Gyeongjin, Gilyong menemui Gwanje. Dulu, Gwanje adalah rekan kerja ibunya saat menyelidiki kasus Hyunju. Gwanje menjelaskan kasusnya terjadi 20 tahun yang lalu dan batas waktu penuntutannya sudah kadaluarsa. Gilyong memberitahu melihat di catatan ibunya nama tersangkanya adalah Park Hong-ju. Gwanje mengatakan itu hanya klaim ibunya yang tidak ada dasarnya. Pada malam itu, seorang penjaga sekolah bernama Kim No-sok bersaksi bahwa dia melihat Park Hong-ju dan Hyunju, tapi tidak lama kemudian dia mengubah kesaksiannya. Gilyong mengatakan Park Hong-ju adalah putri direktur SMA itu. Jadi, penjaga sekolah itu mengubah kesaksiannya karena takut. Dia minta Gwanje untuk menyelidikinya kembali, kemudian bertanya di mana penjaga sekolah itu berada sekarang. Gwanje menjelaskan ibunya salah. Dia mengklaim Park Hong-ju tersangka pembunuhan tanpa bukti, dan jika mereka mencari masalah dengan Park Hong-ju, mereka akan kehilangan pekerjaan. Sementara itu, Choyun memberitahu mengenai Park Hong-ju tinggal di Gyeongjin 20 tahun lalu, dan SMA Gyeongjin dulu adalah milik keluarganya. Saat kasus Pastor Choi terjadi, Park Hong-ju masih tinggal di Gyeongjin. Sejauh ini, satu-satunya orang yang berhubungan dengan orang yang kerasukan adalah Park Hong-ju. Selanjutnya, Hwa Pyong menghampiri Gilyong yang keluar dari kantor polisi Gyeongjin. Dia memberitahu orang-orang yang kerasukan berhubungan dengan Park Hong-ju anggota dewan lewat organisasi tangan berbagi. Gilyong mengatakan kebetulan sekali tersangka pembunuhan Hyunju adalah Park Hong-ju. Sementara itu, Choyun menemui Pastor Yang. Dia bertanya apakah dia pernah menyadari hal aneh pada Park Hong-ju karena dia berkaitan dengan orang-orang yang kerasukan Park Gil-do. Pastor Yang mengatakan tidak masuk akal jika Park Hong-ju adalah Park Gil-do karena dia sangat taat dan selalu datang ke gereja. Di tempat yang lain, Hwa Pyong dan Gilyong pura-pura menjadi wartawan. Mereka menemui nenek Hyunju. Neneknya memberitahu dulu dia terus mengatakan bahwa Hyunju tidak kabur, tapi tidak ada yang mempercayainya. Tidak ada yang mau menulis berita tentang kasusnya. Hyunju menghilang begitu saja tanpa meninggalkan pesan dan sepatah kata pun. Dia selalu pulang ke rumah setelah sekolah. Mana mungkin gadis tuli berniat kabur dari rumah. Hwa Pyong menunjukkan foto Park Hong-ju. Nenek itu mengatakan belum pernah bertemu dengannya. Gilyong bertanya apakah dulu ada orang yang mencurigakan datang ke sini. Nenek itu menjawab hanya seorang polisi wanita yang datang ke sini setiap hari. Dia satu-satunya orang yang mempercayai mereka. Tapi tidak lama dia mendengar polisi wanita itu meninggal saat bertugas. Pada malam harinya, Choyun melihat Hongju datang ke gereja. Choyun duduk di belakang melihat Hongju berdoa. Selanjutnya, Hwa Pyong dan Gilyong datang ke rumah sakit jiwa untuk menemui Kim No-sok, penjaga sekolah Gyeongjin. Dia dirawat karena paranoia akut. Perawatnya memberitahu sejak beberapa tahun yang lalu dia hampir tidak pernah bicara. Dia bilang dia akan dibunuh jika bicara. Hwa Pyong terkejut melihat gambar yang dibuat Kim No-sok. 그 그림 누구예요? 박일도. Kemudian memperlihatkan foto Park Hong-ju dan bertanya apakah orang ini adalah Park Gil-do. Kim No-sok langsung kejang setelah melihatnya. Selesai berdoa, Choyun menyapa Park Hong-ju, kemudian memperkenalkan dirinya. Sebelum pergi, Choyun mengajaknya berjabat tangan, namun Park Hong-ju mengabaikannya. Keesokan harinya, Choyun memberitahu melihat Park Hong-ju berdoa di gereja.
Dia adalah penganut Kristen yang taat. Mustahil jika dia kerasukan. Kemudian Hwa Pyong memberitahu mengenai Kim No Sok, penjaga sekolah Gyeongjin. Cho Yun mengatakan tanggal menghilangnya Hyunju adalah 1 pekan sebelum kakaknya mengakhiri hidupnya. Hwa Pyong mengatakan Pak Hongju mungkin sering datang untuk melihat kuburan Hyunju karena khawatir seseorang mungkin menemukan jasadnya. Di sanalah mereka bertemu. Dia membutuhkan tubuh yang bisa bergerak bebas setelah Pastor Choi dicari oleh polisi karena membunuh keluarganya. Jika Pak Hongju membunuh Hyunju, dia yakin Pak Hongju adalah Pak Kildo. Selanjutnya mereka menemui teman Hyunju satu-satunya bernama Mi Jin. Gilyong mendapatkan informasinya dari buku catatan ibunya. Mereka memberitahu mengenai penemuan jasad Hyunju. Gilyong bertanya apakah dia sedang bersamanya saat Hyunju menghilang. Mi Jin menceritakan malam itu dia melihat Hyunju bersama putri direktur yaitu Pak Hongju. Pak Hongju terkenal jahat, kejam dan egois. Tidak ada yang bisa melawannya. Mi Jin melihat Hyunju dimarahi dan dipukul oleh Pak Hongju. Saat Hyunju ingin kabur, dia menariknya kemudian mengambil kursi. Mi Jin melihat Hyunju tidak bergerak seperti orang mati. Lalu dia buru-buru lari karena ketakutan untuk minta bantuan. Setelah menuruni tangga, dia bertemu dengan penjaga sekolah Kim No Sok. Kim No Sok naik ke atas untuk memeriksa apa yang terjadi sementara Mi Jin menunggunya di tangga. Kim No Sok kembali. Dia memberitahu tidak ada masalah serius dan menyuruhnya pulang. Lalu mengatakan Direktur Pak akan mengantar Hyunju pulang, jadi jangan khawatir. Kim No Sok menyuruhnya jangan memberitahu siapapun mengenai apa yang dia lihat malam ini. Keesokan harinya Hyunju tidak sekolah, begitu juga hari berikutnya. Gurunya mengatakan Hyunju kabur dari rumah. Mi Jin tidak menghubungi polisi karena takut dikeluarkan dari sekolah, dan polisi juga mengatakan Hyunju kabur dari rumah. Tapi ada polisi wanita yang mengatakan dia tidak percaya Hyunju kabur dari rumah. Akhirnya dia memutuskan untuk memberitahu semuanya pada polisi wanita itu. Tapi sehari sebelum mereka bertemu, polisi wanita itu tewas karena terlibat dalam kasus pembunuhan keluarga. Gilyong bertanya apakah sekarang dia bersedia bersaksi. Mi Jin menjawab tidak. Mi Jin melanjutkan ceritanya. Dia menemui Kim No Sok untuk mengetahui apa yang terjadi pada Hyunju malam itu. Kim No Sok menyuruhnya pergi dan berhenti membicarakan itu. Jika Mi Jin membicarakannya lagi, dia akan membunuh mereka. Setelah itu, dia tidak pernah menceritakan kejadian malam itu pada siapapun. Dia meyakinkan dirinya bahwa Hyunju kabur dari rumah. Tapi sampai sekarang, dia merasa bersalah pada Hyunju. Menurutnya, Hyunju menghukumnya karena putranya tidak bisa mendengar dengan baik. Keesokan harinya, Hwa Pyong datang ke acara tangan berbagi. Dia mengaku sebagai salah satu pendukungnya dan memberitahu berasal dari desa yang sama, yaitu Gyeongjin. Hwa Pyong kemudian menceritakan mengenai penemuan tengkorak gadis yang menghilang 20 tahun yang lalu. Gadis itu sekolah di tempat dia menjabat sebagai direktur. Pak Hongju mengatakan tidak mengenal gadis itu. Hwa Pyong bertanya lagi apakah dia pernah mendengar nama Pak Kildo. Pak Hongju tidak menjawabnya, dia pergi meninggalkannya. Setelah itu, Cho Yun menyapanya. Dia mengaku datang untuk membantu di acara tangan berbagi. Cho Yun memberitahu menyiapkan hadiah untuk dia. Sebelum memberikannya, dia berdoa. Hongju menerima hadiahnya. Dia bilang menyukai hadiah yang diberikan olehnya, kemudian pergi. Mereka berdua terkejut, tidak ada respon apapun. Pastor Yang memanggil Cho Yun. Kemudian dia memberitahu Pak Hongju mungkin kerasukan penuh. Saat setan merasuki manusia untuk waktu yang lama, setan mengambil alih manusia itu. Dia menguasai jiwa dan tubuhnya selamanya. Jadi itu bukan kerasukan lagi. Dialah setannya. Salib, air suci, dan Alkitab tidak akan mempengaruhinya. Tiba-tiba Hwa Pyong teringat saat paman dan dirinya kerasukan Pak Kildo. Mata kanannya tidak bisa melihat. Dia memberitahu saat Pak Kildo merasuki seseorang,
satu matanya dibutakan. Mereka harus memeriksa apakah Pak Hongju bisa melihat dengan mata kanannya atau tidak. Pada malam harinya, Gwanje menyuruh Gilyong untuk berhenti menyelidiki kasus Hyunju dan memberitahu Kim No-sok kabur dari rumah sakit setelah bertemu dengan Gilyong. Sementara Hwa Pyong mendapatkan penglihatan. Dia sadar setelah mendengar suara ambulans. Hwa Pyong memberitahu Choyun Mi-jin dalam bahaya. Mereka bertiga menuju ke rumah Mi-jin, sementara Kim No-sok sudah berada di dalam rumah Mi-jin. Mi-jin terbangun dan langsung masuk ke dalam kamar. Kim No-sok berusaha merusak pintunya. Mi-jin meminta putranya bersembunyi di dalam lemari, mengajaknya bermain petak umpet. Choyun dan Gilyong sampai di depan rumah Mi-jin. Di dalam rumah Mi-jin, mereka menemukan Mi-jin sudah tewas dan Kim No-sok mengakhiri hidupnya. Choyun melihat pintu lemari terbuka. Dia langsung lari memeluknya agar putra Mi-jin tidak melihatnya. Polisi dan ambulans datang. Terlihat suami Mi-jin bersama putranya menangis. Sementara Hwa Pyong dan Choyun melihatnya dari jauh. Hwa Pyong langsung masuk ke dalam mobilnya. Dia memasukkan pisau ke dalam tasnya. Dia harus menyingkirkan Pak Gil-do bagaimanapun caranya. Choyun berusaha menghentikannya. Dia mengatakan apa bedanya dia dengan setan jika membunuh orang yang kerasukan. Hwa Pyong mengatakan karena mereka tidak melakukan apa-apa orang lain mati, lalu memukulnya dan pergi menemui Pak Hongju. Di kantornya, Pak Hongju menerima telepon. Orang itu memberitahu semua sudah ditangani. Tiba-tiba Hwa Pyong sudah berada di belakangnya. Hwa Pyong mengatakan dia telah membunuh orang yang tidak berdosa. Pak Hongju menyuruhnya pergi dan berusaha memanggil pengawalnya. Hwa Pyong menutup matanya dan bertanya bisakah dia melihat dari mata kanannya. Hongju mengatakan dia akan dipenjara. Hwa Pyong mengambil pisau dari dalam tasnya. Pengawal Pak Hongju datang untuk menghentikannya. Choyun dan Gilyong melihat Hwa Pyong dibawa ke kantor polisi, sementara Pak Hongju menatap ke arah mereka sambil tersenyum. Keesokan harinya, Pastor Yang memberitahu Pak Hongju sangat kesal. Choyun mengatakan dia tidak mengerti kenapa Hwa Pyong sangat terobsesi dengan Pak Gil-do. Pastor Yang memberitahu karena roh jahat di dalam tubuh Hwa Pyong, ibu dan neneknya mengakhiri hidupnya. Semua orang menyalahkan Hwa Pyong. Karena itu dia mengejarnya selama bertahun-tahun. Choyun minta bantuan Pastor Yang untuk mempertemukannya dengan Pak Hongju. Choyun minta Pak Hongju untuk melepaskan Hwa Pyong. Pastor Yang memastikan Hwa Pyong tidak akan menemuinya lagi. Choyun memberitahu Hwa Pyong meyakini bahwa dia terlibat pembunuhan Hyunju 20 tahun yang lalu dan Hwa Pyong berniat menemui jaksa dan reporter untuk melaporkan hal ini. Tapi dirinya menghentikannya, jadi Hwa Pyong harus tetap bersama dengannya. Akhirnya Hwa Pyong bebas. Gilyong menjemputnya. Dia memberitahu Choyun menemui Pak Hongju dengan Pastor Yang agar dia dibebaskan. Dia minta Hwa Pyong menjauh dari Pak Hongju untuk sementara waktu. Sementara Choyun datang ke rumah sakit jiwa. Perawatnya memberitahu sehari setelah Gilyong datang, dia melihat Kim No-sok seakan-akan berbicara dengan seseorang di taman, kemudian kejang. Choyun datang ke taman itu, kemudian memberitahu Gilyong, Pak Gil-do mengunjungi Kim No-sok dan diam-diam mendekatinya di taman rumah sakit pada hari Selasa sekitar jam 2 atau 3 siang. Dan saat itu, Pak Hongju ada di Gyeongjin untuk menghadiri acara partainya. Di rumah kakek Hwa Pyong mereka makan bersama. Tiba-tiba tetangganya datang. Dia minta bantuan kakek karena cucunya kerasukan Pak Gil-do sama seperti Hwa Pyong. Kakek mengusirnya. Hwa Pyong melihatnya saat dia pergi. Pada malam harinya Hwa Pyong datang ke rumah nenek. Nenek memberitahu cucunya bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat manusia. Hwa Pyong minta izin bertemu dengan cucunya dan bertanya di mana alamatnya. Keesokan harinya, Hwa Pyong datang ke apartemen Haegyong. Hwa Pyong bilang ibunya di Gyeongjin yang mengirimnya. Haegyong menyangka Hwa Pyong adalah dukun. Dia mengusirnya dan mengancam akan lapor polisi jika Hwa Pyong datang lagi. Hwa Pyong menghubungi nenek.
memberitahu apa yang terjadi sambil melihat seorang pria melambaikan tangan. Tiba-tiba sebuah batu jatuh, pria itu tewas. Gilyong dan timnya datang, dia melihat Hwapyong. Hwapyong menceritakan mengenai cucu nenek yang dirasuki Pak Kildo. Cucu nenek itu adalah putri dari pria yang tewas itu. Selanjutnya mereka menginterogasi Haegyong. Gilyong bertanya di mana putrinya. Dia ingin bertemu dengannya. Haegyong tidak mengizinkan Gilyong bertemu dengan putrinya. Gilyong kemudian memeriksa kamera CCTV. Penjaganya memberitahu suami istri itu sering bertengkar karena anak mereka. Pada malam harinya nenek datang. Dia terkejut setelah mengetahui menantunya meninggal. Tiba-tiba Soyun membuka pintu, memberitahu bahwa dia lapar. Haegyong menyuruh ibunya untuk memberi makan Soyun. Nenek membawanya menemui Hwapyong. Mereka datang ke rumah Yugwang. Hwapyong menceritakan bahwa dia sama seperti Soyun saat masih kecil. Dia bisa melihat roh, orang mati, dan segala jenis hal aneh. Kemudian minta Soyun menceritakan apa yang dia lihat. Soyun memberitahu melihat wanita memakai pakaian zaman dulu. Awalnya dia merasa takut, tapi dia merasa baik-baik saja kemudian. Yugwang memberitahu dia kerasukan, kemudian bertanya apakah ada dukun di keluarganya. Nenek memberitahu neneknya dulu adalah seorang dukun. Soyun memberitahu tidak melihat wanita berpakaian kuno itu lagi belakangan ini. Dia melihat orang-orang menakutkan memegang pisau. Mereka muncul di sekitar rumahnya dan datang ke rumahnya. Mereka juga bicara padanya. Mereka bilang dia harus membunuh semua orang dan tidak masalah melakukan itu karena Pak Kildo melindungi mereka. Keesokan harinya Hwapyong datang dengan Choyun. Sementara Haegyong sedang diinterogasi di kantor polisi. Choyun menunjukkan salibnya, lalu bertanya bagaimana perasaannya. Soyun menjawab dia baik-baik saja. Choyun bertanya lagi sejak kapan dia melihat orang-orang yang membawa pisau. Soyun memberitahu 2 bulan yang lalu. Kejadiannya di dekat sekolah. Di seberang jalan dia melihat seorang pria memegang pisau. Dan beberapa hari kemudian saat akan naik lift, dia selalu kabur dan bersembunyi di rumah. Mereka tidak bisa memasuki rumahnya, tapi mereka semakin dekat. Suatu hari dia berusaha membuka pintu dan melihatnya. Seorang wanita membuka pintunya, namun dia menutup pintunya lagi. Selanjutnya Soyun memberitahu melihat seorang wanita mengikuti ayahnya terus. Soyun melihat dia setiap kali ada di mobil ayahnya. Soyun pernah bertanya pada ayahnya kenapa wanita itu mengikutinya. Dan setiap membicarakan wanita itu, ibu dan ayahnya marah dan bertengkar. Choyun bertanya mengenai penampilannya. Soyun memberitahu dia berambut panjang, selalu memakai jaket merah dan anting-anting kuning. Tiba-tiba Haegyong datang, dia mengusir mereka. Soyun mundur melihat pintu terbuka. Soyunwa. Haegyong menutup pintunya. Choyun menempelkan salib dan Hwapyong memegangnya. Kemudian Choyun berdoa. Soyun sadar dia memanggil ibunya dan Haegyong memeluknya. Setelah itu mereka menjelaskan bahwa Soyun kerasukan. Hwapyong menunjukkan foto Pak Hongju. Haegyong memberitahu belum pernah bertemu dengannya. Begitu juga dengan Soyun. Choyun bertanya apakah dia tahu mengenai organisasi bernama Tangan Berbagi. Haegyong menjawab belum pernah mendengarnya. Di dalam mobil, Hwapyong mengatakan Soyun memiliki kekuatan supranatural sama seperti dirinya. Jadi Pak Kildo mengincar anak itu. Choyun memberitahu tidak akan membiarkan kejadian itu terulang lagi. Dia tahu dari Pastor Yang tentang keluarganya 20 tahun lalu. Sekarang dia bisa paham kenapa Hwapyong ingin sekali menangkap Pak Kildo. Hwapyong membenarkan hal itu terjadi pada keluarganya karena dirinya. Karena luka di hatinya, keluarganya harus mengalami itu. Jadi itu salahnya, dan dia tidak mau Soyun berakhir seperti dirinya. Selanjutnya, Hwapyong minta bantuan Gilyong untuk menyelidiki Jung Hyun-soo, ayah Soyun. Karena Soyun bilang seorang wanita mengikutinya tiap kali dia naik mobil ayahnya. Wanita dengan kepala berdarah, memakai jaket merah dan anting-anting kuning. Pada malam harinya, Bongsang memberitahu
Jong Hyun-soo memiliki hobi yang aneh. Setiap 2 hari sekali dia pergi ke lokasi yang sama kemudian selfie. Gilyong datang ke tempat itu. Di spanduk tertulis mencari saksi mata kecelakaan tabrak lari. Gilyong menghubungi nomor itu. Polisi yang bertugas memberitahu kecelakaan itu terjadi di bulan Februari. Karena areanya terpencil, jadi tidak ada saksi mata dan pelakunya belum ditangkap. Gilyong bertanya siapa korbannya. Polisi itu memberitahu seorang wanita berusia 20 tahun. Dia sedang berjalan pulang dan ditabrak. Gilyong menghubungi Hwa Pyong yang berada di apartemen Soyun. Dia memberitahu wanita jaket merah dengan anting-anting kuning adalah korban tabrak lari Februari ini. Di dalam ponsel Jung Hyun-soo terdapat lusinan gambar lokasi kecelakaan itu. Wanita yang dilihat Soyun identik dengan korban tabrak lari itu. Choyun mengatakan Soyun melihat wanita yang dibunuh ayahnya dalam kecelakaan. Hwa Pyong meminta Gilyong datang ke apartemen Soyun. Sementara Soyun terbangun mendengar jendelanya diketuk, kemudian dia menjerit. Soyun memberitahu dia terus mengetuk jendelanya dan mencoba masuk. Nenek membuka jendelanya. Dia memberitahu tidak ada siapa-siapa dan minta Soyun untuk melihat. Soyun melihat seorang wanita memegang pisau. Dia masuk ke dalam mengambil batu sambil bilang, dokter mengatakan itu tidak nyata, jadi dia harus melempar batu ini dan mengusir roh itu. Sebelumnya dia sudah melakukannya dan roh itu menghilang. Sekarang dia akan mengusirnya lagi. Haegyeong memberitahu dia tidak boleh melakukan itu dan jangan pernah memberitahu siapapun mengenai hal ini. Di ruang security, mereka melihat rekaman kamera CCTV. Kemudian mereka bertemu dengan wanita yang membuka pintu. Dia memberitahu melihat Soyun mengatakan seorang wanita membawa pisau, padahal dia sedang meneriaki ayahnya. Hwa Pyong memberitahu ayahnya kerasukan roh. Apa yang Soyun lihat bukan ayahnya, tapi roh di dalam tubuh ayahnya. Soyun diikuti oleh ayahnya yang kerasukan. Choyun mengatakan Jung Hyun-soo pasti merasa cemas dan tersiksa putrinya bisa melihat wanita yang dia bunuh. Saat itulah dia bertemu dengan Pak Gildo. Saat Jung Hyun-soo tewas, mereka mencari tubuh baru dan tubuh Soyun yang memiliki kemampuan supranatural adalah tubuh yang sempurna. Di rumah Haegyeong, dia memberitahu ibunya bahwa Soyun yang membunuh ayahnya menggunakan batu. Dia merasa takut pada putrinya sendiri. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk dan Soyun membukanya. Setelah itu Soyun berjalan keluar. Selanjutnya mereka bertiga datang. Nenek memberitahu Soyun tidak ada di kamarnya. Mereka mencari di sekitar apartemen tapi tidak menemukannya. Hwa Pyong memberitahu suaminya kerasukan setelah membunuh seseorang dalam tabrak lari. Setelah kematian suaminya, roh-roh itu pindah ke tubuh Soyun. Di rumah, Haegyeong menceritakan apa yang terjadi pada suaminya. Kemudian Hwa Pyong memberitahu roh-roh di dalam tubuh Soyun akan memerintahkan Soyun untuk membunuh ibunya. Jadi mereka memutuskan untuk berjaga di sekitar apartemen. Saat Gilyong ingin menghubungi Bongsang, Hwa Pyong mengambil ponselnya. Dia minta Gilyong untuk melaporkannya sebagai kecelakaan karena Soyun tidak tahu bahwa itu adalah ayahnya. Jika orang-orang tahu Soyun adalah pembunuh ayahnya, dia akan disalahkan seumur hidupnya. Soyun sudah tahu dia membunuh ayahnya, dan itu sudah sangat membuatnya tersiksa. Gilyong mengatakan Soyun tetap pembunuh ayahnya. Dia harus berhenti menjadi detektif jika menutup mata terhadap hal-hal seperti ini. Kemudian mengambil ponselnya. Choyun mengejarnya. 박영선님! Dia memberitahu apa yang terjadi pada keluarga Hwa Pyong 20 tahun lalu. Soyun mungkin mengingatkan dia akan masa kecilnya. Di kamar, Soyun menghubungi Haegyeong. Haegyeong kemudian menghubungi Hwa Pyong. Dia memberitahu Soyun baru saja menelpon dan memintanya untuk naik. Di depan pintu, nenek memberitahu Haegyeong keluar untuk menemui mereka. Mereka buru-buru lari berpencar mencari Haegyeong. Di sebuah jalan, Choyun melihat Hwa Pyong terdiam. Hwa Pyong melihat Soyun di sebuah atap dan Haegyeong di bawah memanggil-manggil Soyun. Soyun mengambil batu. Choyun menghentikan tangan Hwa Pyong. Hwa Pyong memberitahu Haegyeong dalam bahaya.
Lalu mereka menuju ke tempat itu. Gilyong memanggil ambulans, sementara Choyun dan Hwapyong mencari Soyun. Choyun menemukan Soyun, kemudian memberitahu Hwapyong. Soyun mengunci pintunya, Hwapyong tidak bisa masuk. Choyun memberitahu roh ini mengurungnya. Gilyong datang, dia memberitahu Haegyong sudah dibawa ke rumah sakit. Hwapyong mengatakan roh itu mengurung Choyun, dia dalam bahaya. Mereka harus membuka pintunya. Di dalam, Choyun melakukan ritual pengusiran setan hingga Soyun tidak sadarkan diri. Tiba-tiba Soyun bertanya siapa orang di sampingnya. Wajah mereka penuh darah. Apakah mereka adalah orang tuanya? Di samping dia juga ada orang yang berpakaian sama. Mereka berdiri di sana dan tampaknya mereka membencinya. Kemudian Soyun menyebutnya pengkhianat dan pengecut. Mereka mati tapi dia selamat. Choyun menjauh, salibnya jatuh dan patah. Sementara Hwapyong dan Gilyong terus berusaha membuka pintunya. Tiba-tiba Hwapyong mendapatkan penglihatan. Dia melihat semua roh keluar. Di dalam, Soyun mengatakan seharusnya dia tidak mempercayai Hwapyong. Dia akan segera mati seperti kakaknya. Orang-orang di sini mengatakan Choyun akan merasakan sakit ditusuk setiap malam mulai hari ini. Saat Choyun menemui mereka untuk kedua kalinya, akan ada luka tusuk di sekujur tubuhnya. Daging dan darahnya akan membusuk. Begitu pula dengan jiwanya. Saat Choyun menemui mereka untuk ketiga kalinya, dia pasti akan mati. Sementara Hwapyong melihat semua roh mendekati dan menyerang Choyun. Hwapyong memberitahu Choyun diserang. Tiba-tiba pintu terbuka. Choyun keluar dan langsung jatuh tidak sadarkan diri. Gilyong membawanya ke rumah sakit, sementara Hwapyong mengawasi tempat itu. Hwapyong mendengar pintunya diketuk. Seseorang mengatakan pastor itu dan ibu Soyun akan mati sebentar lagi karena dia. Begitu juga dengan Soyun. Semua orang di sekitarnya akan mati. Hwapyong menghubungi Yugwang minta bantuan. Yugwang datang ke rumah sakit. Dia bertemu Gilyong. Yugwang memberitahu Choyun pasti diserang oleh roh. Kemudian dia berdoa. Choyun sadar, dia merasakan dadanya sakit. Guys, ternyata Choyun hanya mimpi. Yugwang dan Gilyong menghampirinya. Gilyong memberitahu dia pingsan di gedung tua itu dan Hwapyong mengawasi Soyun sendirian. Yugwang memberitahu dia diserang oleh energi jahat dan energi buruk itu telah merasuki tubuhnya. Choyun memaksa kembali ke gedung tua itu. Kembali ke Hwapyong, tiba-tiba pintunya terbuka. Saat akan masuk, Gilyong menghentikannya. Hwapyong marah pada Yugwang. Dia memintanya mencari pastor lain untuk melakukan pengusiran setan. Yugwang memberitahu tidak ada yang sekuat Choyun. Choyun memberitahu rohnya terlalu kuat. Dia minta Hwapyong mencari perantara yang membuat ayah Soyun kerasukan. Dalam kasus Yongsu, perantaranya burung gagak mati. Setelah burung gagak dibakar, Pak Kildo kehilangan kekuatannya. Mereka memeriksa mobil ayah Soyun dan menemukan pisau di dalamnya. Yugwang membungkusnya dan menulis mantra di atasnya, kemudian berdoa. Di gedung tua, pintunya terbuka, mereka masuk. Soyun sadar Hwapyong telah menemukan perantaranya. Mereka menangkap Soyun dan membawanya ke ruang perawatan ibunya. Choyun mengatakan Soyun mengira ibunya membencinya, karena itu dia kerasukan. Mereka harus mempertemukan Soyun dengan ibunya seperti ini. Choyun memulai ritualnya. Di tempat yang lain, Hwapyong dan Yugwang berusaha menghancurkan pisaunya. Pisaunya patah setelah dipukul oleh Yugwang. Akhirnya keluar air dari mulut Soyun dan terdengar pintu diketuk. Gilyong melarang mereka masuk dan minta mereka untuk menunggu sebentar. Choyun berusaha menenangkan Soyun. Dia memberitahu ibunya tidak meninggal dan sangat mencemaskannya. Kemudian melanjutkan doanya. Lampu berkedip, mereka masuk ke dalam dan melihat Soyun memeluk ibunya sambil menangis. Setelah mengantar Choyun, Gilyong minta maaf pada Hwapyong. Dia tahu tentang keluarganya dari Choyun. Keesokan harinya, Choyun memeriksa apakah Soyun masih kerasukan. Dia bertanya apakah Soyun masih membenci ibunya. Soyun memberitahu merasa sangat bersalah. Hwapyong mengatakan itu bukan salahnya. Dulu ibu dan neneknya juga meninggal karena dirinya dirasuki roh jahat bernama Pak Kildo, dan roh itu juga merasuki ayahnya.
Soyun memberitahu pernah melihat Pak Kildo. Dia hanya punya satu mata. Hari itu dia berada di mobil ayahnya. Dia melihat ayahnya bertemu Pak Kildo. Hwa Pyong bertanya bagaimana jika mereka mempertemukan Soyun dengan Pak Hongju. Soyun mengatakan itu terlalu berbahaya, dia bisa kerasukan lagi. Soyun terlalu sensitif karena dia cenayang. Soyun mendengar pembicaraan mereka. Dia ingin melakukannya karena Pak Kildo adalah roh yang merasuki ayahnya. Mereka datang ke gereja. Pak Hongju melihat Soyun, dia menyapanya lebih dulu. Soyun ketakutan saat melihat Pak Hongju. Keluar dari ruangan itu, Soyun memberitahu di belakang wanita itu ada seorang gadis. Dia memakai seragam sekolah dan kepalanya berdarah. Di dalam mobil, Soyun mengatakan Pak Hongju pasti berhubungan dengan Pak Kildo. Jika tidak, sulit menjelaskan kenapa saksi mata kasus Yeonju tiba-tiba mati. Gilyong membenarkan, semua mengindikasikan bahwa Pak Kildo membantu Pak Hongju. Di tempat yang lain, Pak Hongju berjalan ke sebuah terowongan. Dia mengatakan ingin berterima kasih secara langsung padanya dan menghargai segala bantuannya selama ini. Tapi dia punya satu permintaan lagi. Dia bilang mereka bertiga terus mengganggunya. Keesokan harinya, Gilyong memberitahu mengenai kasus ayah Soyun. Soyun akan menjadi tersangka dan ibunya akan menjadi saksi. Namun Soyun tidak akan didakwa. Hwa Pyong memberitahu mereka harus mulai dari awal lagi untuk menangkap Pak Kildo karena Pak Hongju bukan Pak Kildo. Jadi dia akan menyelidiki kasus Pastor Choi lagi. Pada malam harinya, Hwa Pyong datang ke rumah Soyun. Soyun memperlihatkan barang-barang kakaknya yang ditemukan di samping jasadnya. Hwa Pyong mengambil cincinnya, kemudian melihat foto keluarganya. Dia bertanya kenapa cincin ini ada di sini. Di tempat yang lain terlihat ayah Hwa Pyong berdoa. Guys, part 3 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.